Haleluya. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur pada hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya ambil hari ini yaitu bertema berubah menjadi lebih baik. Di saat-saat ini Saudara kekasih, dalam nama Yesus kita melihat bahwa dunia ini sedang mengalami problema. Dunia ini sedang mengalami goncangan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berjaga-jaga. Jelas saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari kita berjaga-jaga, baik itu dalam perkataan kita, pikiran kita, maupun tindakan kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, dalam nama Yesus, milikilah komitmen untuk selalu mengalami perubahan tiap-tiap hari. Milikilah tekad untuk mengalami perubahan tiap-tiap hari. Perubahan itu saudaraku bukan sekedar mengalami perubahan dalam fisik, tetapi terutama perubahan kita itu perubahan secara rohani. Mungkin selama ini kita sibuk dengan hal-hal dunia ini. Mungkin selama ini kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi saudara kekasih, dalam nama Yesus, saat ini milikilah komitmen untuk lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak menyala-nyala melayani Tuhan, api kita redup. Tapi sekarang marilah nyalakan api yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jelas firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari saudaraku, nyalakan api itu kembali. Jangan biarkan api itu redup dalam hidup kita. Jelas juga firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11. Maaf saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, kalau kita mau berubah, itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan mendukung kita apabila kita mau berubah. Mungkin selama ini kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini miliki komitmen untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jelas saudara kasih, dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi saudara kekasih, mari muliakan Tuhan lewat harta kita. Muliakan Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Karena kebahagiaan kita itu adalah satu-satunya adalah dari Tuhan. Dan juga firman Tuhan berkata hidup ini adalah perubahan. Tiap-tiap hari kita harus mau berubah. Tiap-tiap hari kita harus berubah dari cara berpikir kita. Berubah dari cara bertindak kita. Kalau dahulu kita melakukan banyak kesalahan, mulai saat ini mari kita berubah. Kita berubah, kita tidak mau lagi membuat kesalahan. Selama ini ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita langsung menghakimi, kita langsung mengkritik. Kita tahu bahwasanya mengkritik itu tidak akan membawa orang lain itu mengalami perubahan. Kita tahu bahwasanya menghakimi itu akan membuat orang jatuh. Tapi sekarang milikilah komitmen. Ketika kita mau mengkritik orang lain, kita ambil komitmen untuk berdoa bagi mereka, sehingga mereka mengalami perubahan. Jelas firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Adalah mustahil, saudara kekasih, dalam nama Yesus kita berubah jika tidak ada kemauan dalam hati kita. Adalah mustahil kalau kita mau berubah jika kita tidak mau bayar harga. Oleh sebab itu, mari berjuang. Sama-sama kita berjuang. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup kita ini bisa berubah kalau kita mau diajari. Kalau mau kita dipimpin. Kalau kita mau dibentuk. Mari saudaraku, relakan hati saudara untuk dibentuk. Saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalahkan setiap keinginan daging kita. Kita dimampukan untuk mengalahkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam keadaan hal yang buruk ini, mari kita andalkan Tuhan.